Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, jadi hari ini aku mau review beberapa buku gambar yang udah aku pakai lama banget, mulai dari nge-sketch sampai watercolor. Jadi nanti ini akan aku kasih review yang objektif ya ke teman-teman. Kalau teman-teman butuh referensi untuk beli sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nanti akan aku jelasin apa yang udah aku rasain ya ketika pakai buku-buku ini, yaitu mulai dari kelebihan, kekurangan, tekstur, dan ya detail dari buku-bukunya. Oke, jadi yang pertama, ini buku yang paling lama, buku yang aku punya pertama. Jadi sebelumnya itu aku tuh pakai kertas-kertas biasa gitu buat nggambar, atau kalau enggak itu biasanya pakai buku gambar yang ada di toko-toko gitu, apa ya, buku sidu gitu ya, buku gambar sidu gitu. Jadi itu karena dulu aku nggak tahu kan kalau ternyata buku gambar itu ternyata modelnya itu udah banyak, jenisnya udah banyak, sampai akhirnya aku ngelihat beberapa video-video yang ada di YouTube, dia itu pakai kertas itu yang warnanya itu agak kuning gitu ya. Jadi menurutku tuh bagus gitu. Nah tapi aku cari di toko buku terdekat itu nggak ada. Nah, ternyata tuh aku ketemunya itu ketika aku beli online. Nah jadi ini produk buku gambar pertama aku yang aku beli. Ini dari Gambart ya, kelihatan ya, dari Gambart. Nah dari buku ini kalau nggak salah aku belinya itu harganya sekitar 100.000 ya, 90 atau 100.000 gitu, aku lupa. Ini aku beli online, dan merek Gambart ini dia tuh ada banyak banget varian buku gambarnya. Jadi teman-teman boleh cek di ini ya, official store-nya ya, karena banyak banget bukunya. Nah menurutku dari kualitas bukunya ini, mulai dari cover ya, covernya itu macamnya tuh ada banyak, model-modelnya banyak ya. Ini aku suka model yang jeans gitu ya. Nah di sini tuh kita dikasih karet, dikasih apa sih, karet covernya gitu ya. Menurutku aku nggak terlalu butuh sih karet covernya, karena dia tuh tipe bukunya itu nggak terlalu sering buka gitu sih. Dan pada akhirnya malah yang ada karet covernya tuh molor. Ya udah kayak gini lah kondisinya. Ini udah lama banget, tahun berapa ya, 2017 deh kayaknya. Ya udah deh, aku lupa ini tahun berapa. Nah terus ini ada talinya juga. Nah kalau secara kualitas jilid dan buku, ini yang paling aku perhatiin sih, dari kualitas jilid sama kertasnya. Nah ini aku kasih lihat ke teman-teman ya, kalau jilidnya itu, ini karena udah lama sih, jadi jilidnya itu udah agak buka gitu, udah agak buka. Terus kalau secara kualitas dari kertasnya, jadi kertas Gambart ini awalnya kan memang aku beli ini tuh untuk sketch ya, jadi aku nggak ngerencanain mau aku kasih warna gitu. Nah tapi kok lama-lama kok bosen gitu ya, bosen gambar pakai pulpen terus ya, akhirnya aku nyoba pakai Copic marker. Dan akhirnya ternyata ketika aku pakai Copic marker ini, dia tuh ada bagian yang tembus di kertas ini. Jadi menurutku kalau kalian tipe-tipe yang pengen gambarnya tuh kelihatan clean, ini agak kurang cocok gitu ya. Kalau ada yang tembus kayak gini, ini nggak asik lah dilihat gitu, nggak keren. Tapi kalau secara kualitas kertasnya bagus. Jadi kertasnya tuh soft, enak banget kalau mau buat sketch pakai pensil, buat blending gitu ya, atau pakai pulpen juga enak. Jadi soft banget ya. Dan warnanya putih ini ya, putih natural ya. Kalau aku tahu sih kayak warna-warna putih gading gitu ya. Jadi putih yang agak kuning-kuningan. Nah kenapa aku suka warna-warnanya seperti ini? Jadi sekarang ini jadi semua buku gambarku itu nggak ada yang warnanya putih bersih, nggak ada, karena ini selera aja sih. Ini selera aku suka warna yang agak kuning gitu, karena nggak tahu, kayak kelihatan lawas, kayak lama gitu. Ya aku suka gaya-gaya kayak gitu. Ya terserah teman-teman, kalau mau beli yang putih juga nggak masalah. Ya ini ya buku pertamaku dari Gambart. Nah ini yang buku yang kedua itu ini. Ya karena aku bosen bosen nge-sketch pakai tinta terus, pakai pulpen terus, pakai drawing pen. Nah akhirnya aku pengen latihan buat ngelukis lagi. Aku latihan buat ngelukis lagi, dan akhirnya aku beli ini produknya namanya Haki ya bacanya ya, nggak tahu lah, inilah pokoknya ya, Haki.
Nah ini kalau teman-teman pengen beli ini dia apa namanya, produknya masih lokal ya, produk lokal tapi kualitasnya bagus, menurutku kualitasnya bagus, produk lokal, dan penjualannya pun itu secara personal dari orang yang buat, jadi kalian harus ngontakin orangnya sih kalau mau beli ini. Cuman ini produknya udah bagus meskipun dia lokal. Oke, kalau secara kualitas sama ya, dia hardcover udah cukup kuat sih. Aku udah beli ini dari 2017 dan udah habis. Dan ini covernya aku bilang cukup rapi lah. Ya sayangnya tadi dia dikasih karet. Ya aku nggak tahu kenapa sih kok buku-buku dikasih karet ya. Soalnya kalau udah lama itu melar kayak gini loh, nggak seru. Iya, jadi melar gitu. Nah ini aku beli buku ini buat pertama kali aku belajar melukis. Ya tuh, lukisanku jelek banget masih. Ini awal banget, jadi masih jelek. Aku ngerencanain buat belajar melukis pakai buku ya, karena sebetulnya kalau aku gambar itu sering hilang gitu gambar-gambaranku, jadi kayak ya sayang aja gitu loh kalau gambaranku banyak hilang kan. Kalau buat lihat-lihat gitu kan apa ya, seneng ngeliatin hasil gambar-gambar yang dulu-dulu itu, seneng. Jadinya aku ya coba buat dijadiin di satu buku gitu ya. Jadi aku beli buku gambar, jadi semua gambaranku udah di situ ya, termasuknya kenapa aku beli gambar itu tadi yang dia udah dijilid buku gitu. Nah ini balik lagi ya ke Haki ya, ini gambaran pertamaku yang masih acak adul. Kalau secara kualitas kayak jilid gitu ya, nah jilidnya ini dijilid benang sama kayak si gambar tadi itu, dia tuh juga dijilid benang. Jadi enaknya kalau dijilid benang itu dia bisa kebuka gini, bahkan bisa diputer-puter sih. Enggak bisa diputer-puter, ya kebuka 180 derajat, enaknya itu. Nah tapi ada ini ya, ada minusnya ya. Kalau jilid benang itu kadang-kadang itu kayak benangnya emang kuat tapi kertasnya itu kalah, jadi kayak ada yang udah mau mulai copot gitu. Jadi kertasnya yang ini sih, kertasnya udah lama gitu kan. Nah kalau dari kualitas kertasnya ini dia sama, jadi agak-agak kuning gitu warnanya, jadi putih natural dan ada teksturnya. Jadi kalau teman-teman lihat, nanti aku tunjukin ya, nanti kalau teman-teman lihat itu ada teksturnya di gambarku ini, karena memang ini bukunya itu untuk watercolor gitu ya. Jadi kalau buat sketch aku rasa kurang cocok sih, soalnya kertas kalau ada teksturnya dan kalian itu paksain buat sketch pakai pensil atau pakai bolpen, pakai drawing pen, nah itu resikonya bakalan berat di alatnya karena kasar ya. Ini kan teksturnya hard, jadi dia itu ada ininya ya, ada teksturnya gitu, kayak nggak rata gitu teksturnya. Nah ini kan gambarku, aku mulai dulu dengan pakai drawing pen kan, ya kelihatan ya, pakai drawing pen. Nah ini pernah one day ketika drawing penku itu ujungnya itu rusak ya, rusak gara-gara mungkin aku makainya terlalu aku tekan sih, dan karena memang ini kertasnya itu agak kasar jadinya ujungnya itu rusak ya, itu sayang banget ya. Tapi emang itu udah habis sih, jadi nggak masalah, aku bisa beli lagi. Jadi ini udah oke banget dan dia nggak tembus, jadi dia nggak tembus kena air dan cepet kering banget ya, nggak tembus sama sekali kan. Jadi ini ada lukisannya ini, dan ini nggak tembus. Nah cuman nggak enaknya ya, namanya kertas kalau kena air dia kan kayak gelombang gitu ya, nggak enaknya itu aja sih. Nggak enaknya kayak ada gelombang-gelombangnya gitu di kalau kita lihat secara keseluruhan dari kertasnya itu kayak gelombang. Jadi kalau waktu aku nggak enaknya itu ketika kalau aku scan, jadi aku pakai scan biasa, scan yang dari printer itu, terus habis itu waktu aku scan dia ada bayang-bayangnya di kertasnya ya, karena itu tadi gelombang. Jadi ada gelombangnya, terus kayak ininya yang harusnya dia tuh waktu di scan warnanya putih atau agak-agak kuning lah, ini jadinya nggak rata, jadi kayak ada abu-abunya, terus ada warna gelapnya gitu. Jadi bahkan hasil catnya itu pun kalau misalnya ini hijau gitu ya, tapi itu kelihatan hijaunya itu hijau agak gelap gitu. Jadi ya semuanya ada plus dan minusnya ya, karena emang aku pengen
ngoleksiin jadi satu, ya udah deh, aku nggak terlalu mikirin kalau bisa aku scan apa enggak. Lagian juga bisa diedit di Photoshop. Oke itu. Nah kalau kalian mungkin ada cara ya, gimana cara mengabadikan gambar yang manual ini ke dalam bentuk digital, nanti bisa deh saya minta tolong dibantu ya, atau ada saran gitu ya gimana caranya. Karena selama ini aku pakai teknik scan, dan karena udah nggak terlalu suka dengan scan dan ada gelap-gelapnya gitu, akhirnya aku foto. Ya itu mungkin cara paling gampang ya di foto. Nah terus di belakangnya ini ada yang unik ya, aku nggak tahu ini fungsinya buat apa, dan aku sebenarnya pengen tanya. Ini tuh ada kantongnya, kayak ada kantongnya gitu, dan ini kertasnya tebal banget, dan ada beberapa lembar. Ini bentuknya panjang. Ini belum pernah aku pakai karena aku nggak tahu fungsinya apa, cuman menurutku mungkin dibuat gambar yang ini ya, gambar yang kecil-kecil gitu ya, atau buat bersihin kuas. Tapi sayang banget kalau ini dibuat bersihin kuas, ini pakai tisu aja. Nah ini ada kartu namanya. Nah ini Bapak Soleh Hadiana, nanti aku kasih di link deskripsi di bawah ya, Bapak Soleh Hadiana. Jadi aku belinya di bapak ini, dan bapak ini tuh Urban Sketcher Indonesia, keren banget gambar-gambarnya. Okay, next dari buku yang ketiga, setelah aku beli 2 buku tadi yang hardcover, yang itu harganya nggak murah juga sebenarnya guys. Oh ya, yang ini tadi kan harganya sekitar berapa tadi, 90 sampai 100 ribu ya, nggak tahu kalau harganya sekarang naik karena ini udah lama banget aku belinya. Terus yang kedua ini aku lupa sih belinya berapa itu, 100 ribu ya apa 150 gitu, lumayan lah, ini lumayan agak mahal ya, tapi worth it lah karena ini banyak, tebel, dan kertasnya bagus. Karena aku pengen gambar tapi yang kertasnya agak murah ya, karena salah satu dari buku ini tuh habis, jadi aku kayak aduh aku mau gambar di mana lagi ya, akhirnya aku beli gambar yang murah. Ini ya, beli gambar yang murah. Ini harganya kalau nggak salah 35 ribu, dan biasa aja sih sebenarnya, bukunya biasa aja, secara covernya biasa aja. Sudah aku coret-coret ya, ini beli gambar ini ya, nanti aku kasih tayangannya ya biar jelas. Ini aku beli juga 2017 ya, belinya aku beli online. Nah karena ini aku beli ini juga tadinya aku khususin buat nge-sketch, buat sketsa gini-gini doang. Nah jadinya aku nggak kepikiran mau aku warna-warnain lagi ya, nggak tahu kalau bosan lagi ya nggak ada rencana buat aku warnain, cuma buat sketch doang. Lagi-lagi aku beli yang warnanya agak kuning, agak kuning gini ya, karena emang suka. Nah terus secara kualitas gambar, secara kualitas dari kertasnya ini udah cukup bagus, dan nggak tahu aku agak bingung, ini agak mirip sama yang ini kertasnya, atau tebelan yang ini ya. Bentar aku. Oh tebelan yang ini, maksud tebelan yang ini, tebelan yang gambar yang ini. Cuman menurutku ini udah bagus kalau aku mau buat sketch. Dan dia nggak tembus kalau semisal mau teman-teman gambar pakai drawing pen biasa, dia nggak tembus baliknya. Jadi baliknya tuh bisa digambar lagi, asiknya di situ. Jadi kita dapat space lebih banyak. Nah ini pernah aku buat gambar ini. Ini aku pakai Copic kan. Nah ini lagi-lagi aku bosen, karena aku bosen akhirnya aku pakai Copic. Jadi pengen yang ada warna-warnanya gitu. Dan ternyata Copicnya tuh nggak rata. Maksudnya di kertas ini tuh nggak rata gitu. Apa karena emang tekstur Copic nggak rata ya? Aku kurang tahu sih. Ini nggak rata. Jadi akunya juga salah teknik mewarnain, jadinya nggak bagus. Menurutku nggak bagus. Nah ini yang aku cukup menarik, karena aku tuh pernah gambar di sini di buku ini, tapi aku pakai Sakura Koi. Jadi aku pakai Sakura Koi, dan ini kan pakai air ya, namanya juga cat air ya Sakura Koi itu, dan dia nggak tembus, dan kertasnya juga baik-baik aja, maksudnya nggak yang mengkurut kayak yang buku ini tuh mengkurut banget, tapi di sini tuh nggak. Ya itu, aku kaget aja sih, ternyata dia nggak tembus ini, dan sorry dia nggak tembus dia nggak tembus ya kan, dan dia nggak ngelinting gitu, nggak nekuk-nekuk, jadi masih rata banget.
Nah ini juga aku pakai, tapi emang airnya nggak banyak sih, airnya nggak banyak ya. Oke, ini dari buku ketiga ya, buku ketiga aku, dan ini udah habis juga, udah banyak yang habis bukunya. Oke, karena aku udah make 3 buku ini tadi, dan dia itu dijilid ya, 3 buku ini tadi dijilid semuanya. Ini dijilid pakai benang, ini juga pakai benang, ini dijilid spiral. Akhirnya aku pengen yang baru tapi gak dijilid. Karena apa? Soalnya aku ada rencana sih mau aku pajang, mau aku scan gitu ya. Jadi kalau di foto pun juga kayak agak bagus kayaknya tuh yang gak dijilid aja deh. Jadi aku beli Art Media, jadi ini gak dijilid. Dan ada berapa ini? Ini yang A5 ya. Jadi semua bukuku tuh A5, nggak ada yang gede. Kenapa aku milih yang A5? Karena biar aku gambarnya nggak kelamaan. Soalnya dia masih perlu ngapa-ngapain yang lain ya. Jadinya aku nggak mau fokusin buat gambar yang harus duduk sampai beberapa jam. Jadi rata-rata aku gambar sih mungkin sekitar 30 menit, 20 menit, 30 menit. Kalau buat sketch 20 menit selesai, 20 sampai 30 menit selesai. Tapi kalau buat ngelukis paling cepet sejam. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena detailnya ya. Jadi sejam. Nah, dari Art Media ini, jadi ini lembaran-lembaran gini ya. Nanti kalian dapatnya. Lembaran gini, dan kalau nggak salah ini ada 10 lembar. Secara kualitas kertas, ini tebel, kertasnya tebel. Hampir sama kayak yang kertas hiking tadi. Kertas yang ini tadi, ini juga tebal kan kertasnya, dan ini juga ada teksturnya, mirip banget sama lagi. Cuman kalau dilihat detailnya itu teksturnya itu beda, atau ini kayak agak halus sih. Ini hardnya tapi agak halus, gimana ya ngomongnya? Iya, hardnya agak halus. Kalau yang ini tuh hardnya hard banget, terlalu hard banget lah sampai pulpenku rusak. Nah, ini beberapa hasil gambar yang udah aku bikin pakai ini, kertas ini. Dan ini nggak tembus, tapi ya gitu, karena ini kertas, yang kertas kena air, yang pastinya dia agak nekuk-nekuk. Ya ini jadinya kayak bengkong gitu kan, agak nekuk-nekuk. Tapi nggak masalah sih, yang penting nggak sobek. Yang penting nggak sobek. Warna yang dihasilin itu sama. Jadi aku pakai, selama aku ngelukis itu aku pakai Sakura Koi itu, dan warnanya ya keluar. Kalau hijau ya hijau gitu, jadi nggak berubah warna. Dan ini awet hasil kertasnya ya, dia nyimpen warna-warnanya itu awet banget. Jadi suka lah aku, dan cepet kering. Intinya yang penting cepet kering, biar cepet selesai gambarnya. Karena bosan ngelukis, udah beli Art Media, bosan ngelukis, jadi aku beli sketchbook. Jadi aku mau nge-sketch lagi. Jadi emang polanya itu aku nge-sketch, habis itu bosen, terus nge-sketch lagi, watercolor lagi, jadi banyak bosennya ya. Oke, tadi setelah yang keempat ya, ini produknya dari Art Media. Nah, ini udah kebalik. Ya, ini udah bagus banget. Sesuai sama kebutuhan aku. Jadi kalau teman-teman mau beli kertas gambar atau buku gambar, ya itu sesuaikan dengan kebutuhan dan budget ya. Jadi ya kalau butuhnya cuma buat latihan ya jangan beli yang mahal-mahal gitu. Tapi kalau emang butuhnya kertas itu yang harus yang kualitasnya bagus untuk dijual atau mau dipajang, dikasihkan siapa yang spesial, ya nggak apa-apa kalau mau beli yang agak mahal. Ya masih banyak merek-merek yang mahal. Jadi kalau teman-teman mau beli yang mahal ya itu oke, mau beli yang murah ya terserah, sesuaikan dengan kantong ya, jangan sampai ngutang. Oke, ini jadi setelah itu dari Art Media aku ngelukis lagi. Habis itu aku mau sketch lagi ya, tapi kalau pakai kertas Art Media itu kayaknya agak boros karena kertasnya cuma dari 10 dan eman gitu loh. Pas sayang banget kalau misalnya aku bikin sketch karena memang itu bukan fungsinya. Akhirnya aku beli buku sketchbook ini. Nah, jadi aku beli buku ini, sketchbook. Ini tebel banget. Kayak buku novel. Buku novel. Ini produknya dari ini. Nah, nggak bisa bacanya ya guys, gimana sih bacanya? Contentate. Ya udah itulah ya. Ini dari Cina. Tapi aku belinya di ini sih, di Tokopedia. Aku beli ini karena dia harganya murah.
Udah pokoknya sekarang aku mikirnya yang murah-murah aja sih. Jadi aku beli ini karena murah dan kertasnya kuning, jadi asik sih buku ini. Tapi yang bikin aku kaget ya karena memang ini murah, jadi kertasnya itu kayak agak kurang bersih ya. Kertasnya tuh kayak ada bintik-bintik orange-nya gitu, dan teksturnya dia itu nggak lembut, apa ya, nggak soft, jadi agak berdebu, kayak agak kasar gitu. Ini tipis ya, karena kalau memang buat sketch ya cukup sih untuk yang sekitar 150 GSM ya, cukup banget. Jadi nggak usah terlalu tebel-tebel buat nge-sketch, karena kalau kertas yang tebel-tebel itu buat ngelukis ya, jadi kita harus tahu ketebalannya juga ya. Kalau dari jilidnya dia ini udah dijilid benang ya, nah, kelihatan ya teman-teman, jilid benang, dan insya Allah ini udah kuat sih kayaknya. Ini jilidannya banyak, ini jilid benangnya tuh kelihatan ya, jilid benang. Dan ini beberapa hasil gambar yang udah aku bikin. Jadi ketika aku gambar di sini itu karena aku pakai drawing pen ini ya, drawing pen pakai Sakura, karena kertasnya ini tadi itu kayak agak bertekstur, kayak agak kasar gitu, kasar tapi tipis kertasnya. Nah itu ketika aku gores itu dia kayak muncul teksturnya di garis yang aku bikin. Terus aku mikirnya kayak, oh bagus aja sih, nggak masalah deh buat aku. Jadi tetap apa ya, aku terusin. Jadi ini bukunya udah lumayan keren sih buat aku. Ya jadi sesuai selera dari teman-teman sih, pengennya punya buku yang soft, yang halus itu kayak yang ini tadi, punya gambar ya, punya gambar ini halus banget kertasnya, atau kalian mau yang agak bertekstur ya. Jadi sesuai dengan selera teman-teman dan kebutuhan. Nah kalau bingung silakan tanya aja ke toko yang jual gitu ya. Jadi misalnya teman-teman beli online, tanyakan aja itu kertasnya halus atau kasar ya, soft atau hard gitu ya, karena kalau salah beli juga agak repot. Soalnya ketika aku pakai ini sebenarnya aku nggak tahu kalau kertasnya itu agak kasar gitu, terus habis itu aku pakai buat gambar kan, pensil yang buat aku gambar itu kayak cepet aus gitu ya, karena memang ini kasar, kayak cepet habis pensilnya. Ini kalau nggak salah 35.000 dan dapatnya setebel ini. Nah ini kalau misal teman-teman pegang itu, dia tuh kayak masih ada debu-debunya ya, karena memang dari dasar bukunya itu nggak halus. Dan ini bukan cover ya teman-teman, ini kayak bungkusnya aja, jadi sebenarnya covernya itu lepasan kayak gini. Nah kayak gini doang, jadi asli bukunya itu kayak ini ya. Oke teman-teman, itu tadi ada 5 buku gambar yang udah aku pakai ya, semuanya udah aku coba, beberapa udah ada yang habis tapi tetap aku simpan sih. Nah kalau teman-teman merasa review ini sangat membantu, silakan dijadikan buat referensi kalau mau beli buku ya. Usahakan teman-teman nggak sampai salah pilih buku gambar yang pengen teman-teman pakai. Kalau teman-teman masih ada di basic level yang pemula ya, saya sarankan untuk pakailah alat-alat gambar atau buku-buku gambar yang sesuai dengan budget kalian ya, yang itu diperuntukkan untuk yang bagian level pemula. Karena kalau kita beli langsung yang mahal gitu ya, tapi kalau belum tahu apa fitur dan apa fungsi kegunaannya dan bagaimana menghasilkan gambar yang bagus dengan kertas yang seperti itu, nah itu sayang banget sih. Karena belajar itu tidak hanya melalui kita nonton video di YouTube, nggak hanya melalui secara teori kita beli buku gambar, buku ini ya, buku tutorial gambar misalnya, tapi semua itu juga berdasar dengan pengalaman. Jadi perbanyaklah berlatih gitu ya, agar kalian mengenal bagaimana sih gaya gambar kalian dan bagaimana kebutuhan dari kertasnya ya, sehingga gambar yang kalian buat dengan kertas yang kalian pilih itu menghasilkan gambaran kalian itu menjadi lebih bagus ya. Seperti itu review dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.